Halo Sobat Dinasti, jumpa kembali dengan Dinasti Road Custom. Di sini saya mau melanjutkan video sebelumnya, yaitu untuk presinan joran tegek muara biar tidak mudah terjadi macet. Oke Sobat Dinasti, sekarang kita mulai persiapan untuk presinannya. Resin yang saya gunakan tetap yaitu resin produk DRC dengan perbandingan 3:1. Lalu saya siapkan dulu tempat aduknya. Sobat Dinasti, setelah semua sudah siap, kuas juga sudah saya bikin, sekarang kita untuk melakukan pencampurannya. Ini takaran campuran saya. Sebelum kita gunakan campuran ini, kita harus bersihkan dia, barangkali ada debu atau apa. Nah, setelah itu kita nyalakan mesin, dan di benang ini kadang-kadang ada bulunya, bulu dari benangnya sobat. Itu bisa kita bersihkan dengan korek api seperti ini, hanya untuk menghilangkan serabut-serabutnya sobat. Setelah itu kita melakukan pentakaran ini ya. Nah, gini ya sobat. Untuk penakaran ini sebenarnya yang lebih nyaman itu menggunakan pipet suntikan, itu yang lebih nyaman dan lebih pas saja. Tapi karena saya sudah biasa menggunakan resin ini, saya hanya menggunakan tetes. Ini saya perkirakan saya buat 30 tetes dulu, nanti kalau kurang tambah lagi. Ya, ini sudah 30 tetes. Sekarang kita berikan untuk pengeringnya. Ini 3:1, berarti kalau resinnya 30, berarti ini cukup 10. Ya sahabat, setelah dua bahan itu diteteskan, sekarang saatnya kita untuk mencampur atau mengaduknya. Nah, di saat kita mencampur itu pasti akan timbul seperti ini sobat. Jadi kalau sobat mencampur resin itu pasti ada dua cairan yang beda. Nah, itu harus kita campur secara merata. Setelah dirasa kita mencampur ini secara merata, kita diamkan boleh, kita langsung hajar juga boleh. Tapi kalau saya diamkan dulu sejenak, baru nanti saya hajar. Setelah saya diamkan sejenak, saatnya kita oleskan. Untuk olesan pertama ini kalau saya yang penting rata terlebih dahulu, dalam artian resinnya merata di benang. Soal ketebalan nanti saya ulang kembali, yang penting rata dulu ini.
Ya, ini kita diamkan dulu. Yang penting benangnya sudah rata, atau benangnya sudah rata teroles oleh resin. Nah, nanti kita diamkan dulu sambil menunggu resin yang ada di bejana ini sedikit mengental, sahabat. Kalau ini kan dia masih cair. Jadi bisa dibilang ini adalah dasarnya. Sekarang saya lanjut peresinan untuk ring yang nomor 1 dari bawah. Sama ini juga kita yang penting rata dulu, sahabat. Nggak usah tergesa-gesa untuk ketebalannya. Nah, sekarang untuk peresinan yang ada karetnya, sobat. Untuk peresinannya juga sama. Nah, ini seperti ini. Untuk soal ketebalan nanti dulu, ini kita ratakan dulu biar resinnya benar-benar meresap ke dalam pori-pori benang. Setelah kita oleskan dengan rata seperti ini, kita tunggu dia sampai sedikit mengental. Ya, sekitar waktu kalau resin ini ya sekitar perlu waktu ya nantilah 1 jam kita lihat. Di sini saya buat tampilan lebih dekat biar sobat mengetahui perubahan peresinan itu. Nah, di sini kan sobat bisa lihat ada yang benang terlihat basah, ada yang benang kering atau tidak terkena resin. Sebenarnya dia sudah kena resin, tetapi dia ini masih meratakan. Jadi jangan khawatir, di saat kondisi seperti ini biarkan dia sedikit mengental terlebih dahulu, sobat. Kalau kita lihat di bejana aduk, nah ini dia sudah sedikit mengental tapi belum kental banget. Nah, sobat, cukup yang di sini ini kita ratakan kembali. Jadi di saat resin itu belum mengental, kita harus sering mengeceknya. Tapi nanti kalau sudah kental, ya setelah itu kita bisa tinggal.
Bisa nggak langsung saya tebali? Bisa, tapi saya kurang apa ya, kurang senang kalau langsung ditebali. Lebih baik saya tipis seperti ini, nanti di saat dia sudah kental kita perlu menambah yang bagian mana, gitu aja. Jadi dia kering itu karena resinnya sudah teresap oleh benang. Nah, tinggal kita meratakan untuk olesan berikutnya. Tapi sebelum kita mengoleskan yang berikutnya atau lapisan kedua, kita ratakan dulu resin yang pertama ini. Kalau soal resin memang gampang susah sobat, tapi lama-kelamaan kalau sobat dinasti sering menempa dirinya atau sering mencoba menggunakan resin yang sobat dinasti sekarang gunakan, secara tidak langsung kita juga mengasah insting kita. Nanti kita akan bisa menentukan cara kita mensikapi jenis resin yang kita gunakan, karena jenis resin itu banyak sobat. Maksudnya banyak itu jenisnya banyak, terus karakter atau sifatnya juga berbeda-beda. Ada yang resin kental, ada yang resin encer, ada yang medium. Ya sobat dinasti, di sini terlihat jelas kalau resin belum rata ya. Ini baru layer pertama yang dimana fungsinya untuk menutup pori-pori benang NCP-nya. Jadi terlihat jelas ini belum rata. Nah, sekarang kita olesan kedua untuk meratakannya. Kita campur lagi resin, nah, kita oles lagi. Tapi olesan yang kedua ini tidak perlu terlalu ditekan sobat, karena fungsinya hanya meratakan. Nah, di sini sudah terlihat toh. Ini udah rata dia. Oke, nanti kita lihat. Ini hanya tinggal tunggu kering aja sobat. Oke sobat dinasti, inilah hasilnya setelah kita warping atau setelah kita ikat. Ini target anti pakai.
karena di sini ada seal untuk penahannya. Sini ada seal untuk penahannya, jadi dia dipukulkan sekencang apapun aman, tidak macet dan tidak rusak. Oke, tetap berkarya, mantap.